kami hidupnya susah. Tinggal di Indomaret. Kalian di bawah kolong jembatan tuh. Halo semuanya, Kembali lagi di podcast kita. yang akan membahas tentang inspiratif. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu Ngura dan Edwin. Bisa perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Ngurah, umur 19 tahun. kakaknya. Jadi saya namanya Edwin, umurnya ya 17 tahun. Kalau boleh tahu dulu tuh kalian sebenarnya jadi apa sih, kok bisa jadi kerekrut di tim-tim sampai kalian bisa jadinya kayak gini sekarang gitu? Jadi dulu itu kami hidupnya susah, dari ya botol di jalanan. Tinggal di Indomaret. Ya, ini sampai dia nih tinggalnya di bawah kolong jembatan tuh. Nah, itu dia tuh bawah kolong jembatan deh. Terus dia pernah Jadi, makan. waktu Dia juga itu- pernah makan nasi pisang kereta sampah. Jadi dulu tuh kami, ya saya tuh sering main di lapangan banteng. Itu saya main, ya ikutin anak-anak lain, ikutin mereka punya skill orang. Tiba-tiba ada satu guru panggil saya ikut SSB-nya dia, saya ikut terus sampai direkrut sama Balenetin. Keren banget ya kak, kalau kakak. Itu kalau saya dulu tuh awalnya kan saya lihat orang-orang main tuh di lapangan gini, lapangan dulu orang main voli, saya belajar. Terus saya ngumpulin uang, saya coba iseng-iseng daftar di Indomaret Volleyball Akademinya. Terus saya kepilih jadi pemain utama, juara Liga 1 di voli. Habis itu kepilih masuk timnas, main di SEA Games, juara 1. Ya itulah jadinya sekarang saya bisa nyampe di titik ini. Wah, keren Itu juga ya, masuk Kak. di SEA Games pada tahun berapa? Tahun 2023. Oh ya. Bagus. Kira-kira apa nih kesan selama kalian jadi pemain nasional? Pesan saya dan sangat berterima kasih kepada diri saya karena ya bisa kepilih dari masuk Balenetin. Kalau Ngurah? Kalau saya tuh ya terima kasih sih karena saya bisa jatuh bangkit lagi, patang menyerah. Ada yang juga mau nolong saya tuh kan. Terima kasih juga sama Tuhan karena udah mau membantu saya sampai bisa di titik ini ya. Itu aja sih. Dulu pada saat tidur di Pak, saya mau nanya nih. Jadi gimana sekarang rumah Bapak yang di bawah kolong jembatan? Kau tanya saya di kolong jembatan, kau depan Indomaret kau tidur macam gembel kasihnya rumah. mending, Pak. Daripada kau depan Indomaret macam orang mau mati saja lo. Iya kan, Bapak di bawah kolong jembatan. Iya masih mending, masih mending adam. Bawah jembatan ada kotor, saya bersih loh. Macam kau. waktu di kolong jembatan kena banjir nggak? Enggak loh. Ini kok kakaknya bisa sih tidur depan Indomaret? Jadi itu dulu tuh kedua orang saya sudah meninggal. Jadi saya memutuskan di depan Indomaret. Tapi karena kerja keras saya bisa jadi pemain nasional. Pernah nggak ngerasa kedinginan gitu pas hujan? Oh, itu sering saya rasakan. Terus gimana sih cara ngatasinya gitu? Saya tutupnya pakai kardus. Kayak mana mati. Kakaknya punya saudara gitu? Oh, kalau saudara masih punya. Terus saudaranya di mana? Saudara saya masuk sarjana hukum. Dulu waktu kakaknya tidur depan Indomaret, adiknya kemana? Oh, itu adik saya, dia gara-gara sebelum orang tua saya meninggal dia dimasukin ke panti. Oh. Pengalaman apa sih yang paling buat kalian senang selama jadi salah satu tim nasional itu? Pengalaman saya saat menjadi tim nasional itu saat bermain dengan
para legenda-legenda balon ini. Siapa itu? Bisa disebutkan? Oh, itu ada Spaso Jevis sama Sama siapa? oh sama apa namanya? Aduh, saya sudah lupa namanya. Udah terlalu lama ya kak. Iya. Kalau kakaknya? Jadi gini, itu saya dulu kalau jembatan, saya pernah lihat dia depan Indomaret gitu. Minta ajain bawa kolong jembatan karena kasihan dia kedinginan kayak mayat ditutupin kardus aja dia ini. Udah kering, Kering, makan sekali hari. Kalau saya di bawah jembatan kan jembatannya tuh masih baru lah, bagus. Hah, bukannya Terus saya yang tutup pintu. diruntuhkan? Bukan, beda, bukan. Jembatannya lain baru itu. Terus saya bikin rumah di sana, kena banjir. Terus Nah, waktu itu kan ada air naik itu. bukan, ada jembatan yang di situ. Ada yang di sana itu. Oh ya. Terus saya tuh nggak pernah ngerasa kedinginan, nggak pernah gigit nyamuk setelah saya beli baygon. Hah? Oh. Ngapa? Ini di mana? Di Indomaret. Oh, ada uang. Ada. Karena hasil dari ambil botol plastik. Daripada kau makan makanan sisa itu sampah. Kau makannya Dan makan batu itu kerikil. Kapan saya makan batu? Waktu itu makan mulut. Terus itu saya tuh iseng-iseng ikut nanya-nanya ini game apa ya, ini permainan apa ya, saya jadilah main volley waktu saya iseng ke lapangan sana. Terus gue ikut main-main volley setiap sore, mulai saya bisa. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak, saya pertama itu sebelum masuk Akademi Indomaret itu saya masuk di Porgam, Akademi Porgam. Terus saya main di sana, mulai saya dibayar di sewa-sewa, di turnamen Pordes nih. Mulai saya ngumpulin uang, bisa saya beli rumah, bisa saya nggak tidur lagi depan Indomaret. Sorry, saya sudah beli rumah itu. Saya lamar kau. Sudah setelah itu saya coba iseng daftar di Indomaret Volleyball, saya keterima. Habis itu main di timnas, dipanggil di timnas main, menang SEA Games, juara. Dan sekarang saya lumayan sih, punya rumah kita 2, McLaren 2. Hasil saya juga dari nge-YouTube sempat kan bikin konten. McLaren lu warna apa bos? Nah itu aja sih. Kalau boleh tahu, dulu sekolah sampai tamat nggak? Dulu saya sekolah sampai SMP aja. Soalnya kalau waktu SMA tuh saya mikir uang sisa lagi 3 juta. Kalau pakai SMA mentok cuma sampai kelas 2 aja. Jadi ya udah saya tabung, saya biar bisa beli rumah, beli HP, pas saya sukses. Kalau kakaknya? Kalau saya itu tamatan SD. Paling lumayan. Habis itu gara-gara kedua saya meninggal, jadi saya tinggal depan di Indomaret. Habis itu belajar, ikut main-main, dipanggil habis itu ada bapak satu panggil saya untuk ikut main. Saya ikut main terus. Saya itu main terus sampai dipanggil Bali United dan sekarang bisa sukses. Dulu berarti setiap pulang sekolah nyari botol ya untuk dijual? Kadang nyari botol, kadang bantu orang kayak di pasar-pasar dulu ngangkat-ngangkat, suka-suka itu. Kalau saya ya setiap hari nyari botol terus ngumpulin uang biar bisa cari makan juga. Berarti kalau sebelum tidur tuh harus cari kardus dulu. Enggak juga sih, kan udah saya cari pertamanya itu loh. Jadi malam ini tinggal langsung tidur aja. Kardusnya nggak dipakai keset gitu. Kalau itu sih Kasian banget. saya sembunyiin dulu kardusnya, habis itu malamnya baru nyentang. Di mana ini dia? Tak masuk nikah. Kalau kakak tidur pakai kasur. Kalau saya itu kadang bikin kasur sendiri, pakai tumpuk-tumpuk kardus. Itu tuh tempatnya khusus dan nggak mungkin dijadiin keset gitu loh. Kardusnya juga harus baru, nggak harus buka lama. Enggak, tempatnya Pak. Kalau pakai Enggak dong. Selama tidur di depan Indomaret pernah diusir nggak? kalau itu sih ya jarang. Jarang. Ya, Ada nggak yang pernah ngasih uang gitu? ada sering. Sering. Kira-kira- Makan juga.
Iya. Kecil. Kira-kira kan orang sering ngasih uang tuh, berapa tuh sebanyak kalau Itu ditotalin? biasanya kalau sehari bisa dapat 500 atau 600. Banyak banget. Lumayan juga ya kak. Kalau kakaknya sering kasih uang nggak? Kalau Jadi saya tuh kalau ada uang tuh saya nolak karena saya bukan pengemis. Tadi sampai tidur depan Indomaret. Sama Karena aja. saya membuktikan kalau saya bisa kerja keras, ya kan? Oh, Tidur di jadi kalau kolong. sakit bapak makan apa? Apa? Enggak. Omong lagi. Gini tiap hari saya nggak pernah nggak makan, selalu makan. Enggak, kalau bapak Daripada- sakit siapa yang? Loh, kan saya anak rantau, nanti kan saya punya banyak kenalan. Teman-teman saya sering-sering bantu saya. Daripada kau di depan Indomaret. Apa sih? Yang penting kan ada penghasilan. Saya juga ada. Apa kau? Kau sukses tahun berapa? Saya 2 tahun setelah itu saya udah sukses. Oh, saya 1 tahun setelah itu sih. Masa? Ya kak. Pernah dikucilkan nggak pas di sekolah gitu? Enggak pernah. Teman-teman saya tuh baik semua. Baik semua. Iya. Kira-kira sekarang masih ingat nggak teman-temannya? Sekarang udah ya agak lupa karena udah lama nggak pernah ketemu lagi. Keluarganya? Keluarganya ya masih ada. Kalau kakaknya keluarganya masih ada? Masih. Kalau saya masih lengkap. Sekarang nggak tidur di nggak Ya kan udah ada rumah, udah kaya. Ya. Orang Indomaretnya baik-baik. Ya baik-baik. Oh. Kira-kira kakaknya tuh bangunnya tuh jam berapa? Jam 4 itu saya sudah bangun untuk cari botol. Kakaknya juga. Saya tergantung selera. Kadang sebelum sekolah, kadang pas pulang sekolah punya betul. Kakaknya pernah kunjungin adiknya nggak di panti? Kalau itu sih saya setiap minggu proses gitu. Setiap minggu? Ya, Sekarang adanya masih di panti apa ikut udah di rumah? udah di rumah dia, udah jadi hukum ya. Nama adiknya kalau boleh tahu siapa? Namanya siapa? Brian. Boleh kasih pesan nggak untuk orang-orang yang sedang berjuang di luaran sana? Jadi untuk kalian semua tetap terus berusaha, jangan putus asa dan terus memotivasi diri agar bisa meraih sukses. Kalau kakaknya bisa kasih pesan nggak? Singkat saja. Jangan pernah pantang menyerah. Terus berusaha. Pasti yakin bisa. Nah, itu. Oke. Sekian dari Makasih kami. kak udah Makasih ya. bisa luangin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Gitu. Terima kasih kak. Makasih kak. Ya, Terus, Sekian dari kami. sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Bye bye.